Beberapa hari terakhir kisruh antara pihak sekolah swasta dan warga di Surabaya, Jawa Timur karena penutupan akses jalan menuju sekolah ditutup menjadi sorotan publik. Permasalahan naiknya iuran jasa keamanan kompleks perumahan yang menjadi awal mula konflik terjadi sebenarnya sudah dibahas dan dimediasi sejumlah pihak namun belum juga tuntas. Lalu apakah langkah pemerintah kota Surabaya untuk menyelesaikan perkara ini? Untuk membahasnya saya sapa langsung narasumber yang sudah bergabung dengan kami, ada Wakil Wali Kota Surabaya Bapak Armuji. Selamat sore Pak Armuji. Selamat sore, Pak, Mas. kami mendengar informasi SMP dan SMA Kristen Petra II Surabaya sempat berseteru dengan warga. Bahkan akses jalan menuju sekolah sempat ditutup. Ini duduk perkaranya bagaimana Pak Armuji? Ya, perlu diluruskan, bukan berseteru secara warga. Kalau nanti berseteru dengan warga itu secara general satu komplek Tompo 3. Ini kan pengurus RW Mhm, yang mhm. mereka lagi belum ada kesepakatan masalah iuran bulanan. Nah, maka dari itu mereka sudah mengadu ke Dewan 2 kali hearing, juga tidak ada titik temu. Setelah itu mereka perwakilan mengadu ke tempat saya langsung turun ke lapangan melihat situasi dan kondisi yang ada di sana, realitasnya bagaimana, maka seperti apa yang di video itu. Di mana sebenarnya pihak Petra itu semenjak tarian awal itu mulai dari 18 terus naik ke 25, naik ke 32 ya toh, naik ke 32 itu terjadi kesepakatan. Terus naik lagi ke 35 rencana yang lagi ribut itu mereka tidak mau karena dari pihak Petra mengatakan bahwa itu terlalu tinggi. Mhm. Menurut daripada analisa atau apa yang mereka lakukan dengan kajian-kajian tim analisa selayaknya sebenarnya 25. Maka mereka mau membayar kalau itu 25 per RW Mhm. untuk satu RW-nya. Jadi di situ ada 4 RW, Mhm. jadi 100. Tetapi dari pihak pengurus RW tetap mengajukan 35 itu tadi. Mhm. Makanya apa yang kita lakukan mediasi supaya mereka di mana Petra ini juga berkedudukan lokasinya ada di RW-RW setempat, berkomunikasilah yang baik. Mhm. Kita sudah selalu mediasi untuk kekeluargaan. Mhm. Tapi sampai saya turun di lapangan itu mereka saling ngotot dan belum ada titik temu dari kesepakatan-kesepakatan yang pihak RW ajukan itu, dan pihak Petra juga tetap bersikukuh dia mau bayar kalau 25. Ya, Itu ya. seperti itu. Ya, Pak Armuji, sekolah ini letaknya di sebelah mana di permukiman warga? Apakah kompleks perumahan yang dikelola pihak tertentu atau bagaimana? Karena banyak yang bertanya-tanya mengapa gaji petugas keamanan di sana harus ditanggung baik oleh warga maupun sekolah. Saya dengar ada 40 satpam yang bekerja dalam 3 shift di kawasan tersebut. Pak Armuji. Ya, dulu itu kawasan perumahan ya, namanya perumahan Tompo 3, PT Tompo 3. Mhm, Tapi itu kan dibangun di tahun 70 sekian ya. Dan itu PT-nya sudah mungkin sudah tidak ada di situ. PT-nya sudah bubar, perumahan yang cukup lama. mhm, Makanya untuk keamanan diinisiasi untuk dikelola sama pihak pengurus RW. Itu seperti itu. mhm. Makanya kalau sekarang ini jalan pun yang sekarang ini karena itu diserahkan sudah diserah sama PT-nya ya. Itu yang namanya Fasum sudah diserahkan ke pemerintah kota dan pengelolaannya pun sudah dikelola oleh pemerintah kota Surabaya. Iya, iya. Pak, tapi akses jalan ini soal akses jalan yang sempat ditutup nih ya, ini memang aman ya Pak ya soal fasilitas umum karena sebelumnya sempat ditutup begitu. Akses jalan ini memang demikian. Ya memang itu untuk umum. Kalau untuk umum menurut aturan yang ada ya harusnya tidak boleh ditutup. Memang biasa loh kalau ada sekolah di mana-mana jam-jam tertentu, mungkin jam keberangkatan, jam kepulangan saja Mhm. terjadi agak ada antrian Iya. kendaraan. Itu tak kira kan juga sudah hal yang biasa, tapi bukan setiap jam macet, enggak seperti itu. Iya, iya, iya. Kalau jalanan ini akses menuju sekolah ini fasilitas umum berarti petugas keamanan
bukan bertugas di area mobilitas para murid untuk sekolah berarti ya, hanya untuk mengamankan kawasan permukiman saja, begitu Pak Armuji? Oh, yang namanya satpam Mhm, atau petugas keamanan yang di komplek Tompo 3 terdiri dari 4 RW, yang mereka berkeliling ke 4 RW tersebut mhm, mengamankan daripada keamanan perumahan yang ada di sana. mhm, mhm. Ya, ya, ya. Pak Armuji, tadi juga sempat saya dengar informasi sebelumnya ini memang karena eh, sekolah ini mobilitasnya murid-murid ke sekolah ini menimbulkan kemacetan ya di kawasan itu. Soal kemacetan nih Pak Armuji, warga ini cukup terganggu dengan kemacetan lalu lintas terutama saat pagi dan sore sehubungan dengan mobilitas murid sekolah begitu. Mereka berharap tak ada macet di wilayah mereka tinggal. Nah, Pemkot Surabaya sudah ada pembahasan akan melakukan upaya apa soal kemacetan ini, Pak? Saat hearing di Komisi C DPRD Kota Surabaya, pihak Petra sudah melakukan kajian namanya rekayasa lalu lintas, ya toh. Mhm, Terus pihak Petra sendiri sudah memberikan areal parkir yang ada di belakang sekolah. mhm, Tetapi kalau mungkin jam sekolah pagi saat keberangkatan dan pulang, mungkin eh, ada hal-hal yang mungkin sedikit macet ya. Macet itu kan tidak setiap jam macet enggak. Itu ya ya dimanapun ya seperti itu saya kira mhm, kan nggak bisa dipungkiri ya. Yang tentunya perlu menjadi satu perhatian kalau sejak awal di tahun berapa itu ya kita nggak paham betul tahun di mana awal awal negosiasi dan kesepakatan untuk iuran itu lancar misalnya dari 18 ke 25, mhm, 25 ke 3 eh, 25 ke 30, mhm, 30, 32. Berarti ini iuran lancar. mhm, Kalau mhm. iuran lancar di sana nggak ada kemacetan. Ya, Kalau mau ada kemacetan biasanya kan sejak awal harusnya kan terjadi konsisten kan begitu ya. ya, ya. Harusnya konsisten. Penolakannya konsisten awal sejak tahun 80 sekian harus konsisten gitu loh. Mhm, mhm, Nah, begitu ada kenaikan dari 32 menjadi 35, dinaikkan 3 juta, mhm. maka ada alasan seperti yang ada di video itu ya, kita nggak merekayasa video itu apa adanya, eh, ada alasan bising, ada masalah kemacetan, dan saya bilang, loh kalau iurannya cocok mungkin nggak macet, karena Mhm. ini iurannya nggak cocok, akan kemacetan dan kebisingan itu timbul. Ya, Pak Armuji yang paling menarik perhatian publik adalah, jadi sebenarnya kompleks Perum Tompotika ini sudah berbicara begitu ya ke media juga bahwa pembayaran iuran ini adalah kerjasama antara 3 RW. Ada RW 4, RW 5, dan RW 7, dan juga pihak sekolah Petra begitu ya. Dan ini 4 digunakan RW, untuk, 4 RW. ya, 4 RW bicara 4 RW. ya baik. Ada Dan 4. ya, dan ini digunakan untuk membayar jasa keamanan atau satpam yang bertugas di sana, begitu. Pak, dari Pemkot sendiri dari Surabaya ini tidak ada upaya begitu untuk meringankan beban beban baik warga maupun sekolah begitu karena mereka harus urungan begitu untuk membayar iuran jasa keamanan. Ini bagaimana nih Pak soal perkara iuran dibayar oleh warga dan juga sekolah terkait petugas keamanan di sana? Ya, di video itu kan tidak jelas ya. Mhm, Jadi kalau iuran warga dari sekian ratus penduduk atau warga yang menempati rumah di sana, itu kan ditarik antara 150 per bulan mhm, sampai 200. Terus ada yang punya usaha kafe misalnya, itu paling mahal 300. mhm, Kan mhm, tinggal ngalir saja. Terus pihak Petra ini yang selama ini terakhir kali dibayar itu kan 32, mhm, 32 per RW kali 4 kan gitu, sekitar mhm, 128 ya, mhm. sekitar 128. Makanya kita mengupayakan dengan kajian Petra yang mereka menganalisis dari tim independen, itu selayaknya mereka mau bayar dan memenuhi ketentuan yang mereka kaji itu 25 per RW. Ya, Ini sedang kita ke sana kan mediasi. ya, Nggak betul. mungkin saya justifikasi Mhm, memihak salah satu. Nggak mhm, mungkin. Saya ini begitu ada laporan kan harus mempertemukan kedua belah pihak. mhm. Kedua belah pihak itu kita pertemukan supaya ada titik temu karena di lapangan itu berbicara bahwa mana yang macet saya lihat dan itu seperti itu. Kalau Ya, sidang di komisi kan di ruangan publik nggak akan tahu dan itu tidak akan bisa diketahui secara umum seperti ini kan begitu ya. ya. Kita sudah upayakan.
Pada saat di lapangan memang belum ada titik temu, tapi nanti kita akan upayakan lagi mengundang kembali gimana titik temunya supaya semua itu akan menjadi baik-baik. Pak Armuji, boleh diinformasikan sedikit saja UMR atau upah minimum regional di kota Surabaya ini berapa sih Pak? Karena kan warga ini menjelaskan bahwa Satpam ini per orangnya dibayar per bulannya 2,7 juta rupiah begitu. Mereka berinisiatif untuk menaikkan gaji mereka menjadi 3 juta rupiah per bulan begitu ya. Nah ini akhirnya yang menjadi pertimbangan kenapa muncul ada kenaikan biaya iuran keamanan ini menjadi 35 juta rupiah begitu. Terkait UMR saja. Ini memang betul demikian, satpam ini memang mendapatkan penghasilan di bawah UMR Kota Surabaya, Pak? Kalau di bawah UMR, iya. Kalau ngomong terakhir 2 juta, berapa itu 700 ya? 2,7, iya betul. 2,7 mau dinaikkan 3 juta, itu di bawah UMR. Tapi rata-rata satpam yang di luaran ya, itu memang gajinya seperti itu. Tapi kalau kita ngomong biaya upah minimal kota Surabaya itu 4,6. Iya, 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 iya. Berarti ini ada juga kemungkinan bahwa pihak yang merekrut satpam ini bekerja ya dalam hal ini adalah pihak perumahan begitu. Ini juga harus punya toleransi yang tinggi terhadap pegawai mereka dalam artian petugas keamanan supaya tidak terjadi hal seperti ini dan masyarakat warga baik pun pihak sekolah Petra diwajibkan untuk membayar iuran untuk jasa keamanan. Menurut Bapak apa sih jalan keluar yang paling win-win solution antara warga dan pihak sekolah? Menurut Bapak apa yang harus dilakukan? Jalan keluarnya adalah akan kita dudukkan bersama lagi supaya sama-sama menyadari kalau pihak Petra menurut analisa dan kajian kemampuannya 25 dan tentunya itu sebagai kajian. Dan pihak RW pun ya atau pihak RW, pihak pengurus RW maksud kami juga selalu harus transparansi dalam laporan hasil tarikan yang dilakukan oleh pihak Petra. Laporan pertanggungjawabannya dipergunakan untuk apa saja sampai kami seperti itu. Ya, ya. Baik, kesimpulannya adalah pengelola keuangan juga harus bisa membuat laporan keuangan yang baik dan benar supaya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian nominal masih dibahas, semoga menemukan titik temu ya antara warga dan juga pihak sekolah. Bagaimana nih angka yang tepat untuk membayar iuran jasa keamanan di sana? Terima kasih banyak Wakil Wali Kota Surabaya, Pak Armuji. Sehat selalu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.